Tel Aviv terbakar, Haifa lumpuh. Sistem pertahanan Israel berjuang keras. Tapi kali ini tak cukup kuat untuk menyelamatkan kotanya. Di balik serangan itu, satu nama terus muncul. Rezvan, rudal balistik buatan Iran yang berhasil menembus batas terakhir sistem pertahanan Israel dan menghantam 2 titik vital, markas Mossad. Ini bukan sekadar roket nyasar, ini pesan. Iran kini mampu melancarkan serangan langsung, dengan akurasi tinggi, tanpa perlu bersembunyi di balik proksi. Tapi seberapa berbahaya sebenarnya Rezvan? Dan apakah Israel siap menghadapi serangan berikutnya? Mari kita telisik senjata yang menjebol pertahanan terkuat Israel. Di balik setiap rudal yang dilepaskan, ada cerita tentang kekuatan, ketegangan, dan pesan politik yang disampaikan. Rezvan bukan sekadar logam bersayap, ia simbol keteguhan Iran menghadapi tekanan dunia. Dikembangkan oleh Divisi Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam, IRGC. Rudal ini hadir sebagai jawaban atas keterbatasan, membangun sistem persenjataan strategis tanpa bantuan asing. Di tengah embargo dan sanksi internasional, Iran memilih jalannya sendiri menciptakan alat penghancur dari dalam negeri. Tahun 2022 menjadi debut publik rudal ini. Namanya Rezvan, terinspirasi dari konsep surga dalam teologi Syiah. Ironisnya, ia lebih sering mengantarkan kehancuran ketimbang kedamaian. Dalam operasi True Promise 3, rudal ini tampil sebagai garda depan. Diluncurkan langsung dari Iran tanpa perantara, tanpa milisi sekutu. Ini adalah titik balik. Bagi Israel, ini bukan sekadar serangan rudal, ini peringatan. Iran bisa menekan pelatuknya sendiri. Lalu, seberapa siap Israel menghadapi babak baru konflik ini? Rezvan bukan sekadar ancaman. Ia dirancang untuk satu tujuan, menghancurkan. Rudal balistik jarak menengah ini menggunakan bahan bakar cair langkah yang jarang dipilih negara lain, karena kompleksitas penyimpanan dan peluncurannya. Namun Iran memilihnya demi daya dorong maksimal, terutama saat menembus atmosfer. Salah satu fitur paling mematikan dari rudal ini adalah hulu ledaknya yang dapat dilepas sebelum masuk atmosfer atau sesaat sebelum menghantam target. Dengan begitu, sistem pertahanan lawan yang mengandalkan pelacakan terhadap tubuh utama rudal akan kesulitan mencegatnya. Dampaknya mengerikan. Radius mematikan 300 meter, efektif hingga 200 meter cukup untuk menghancurkan area sebesar 2 lapangan sepak bola. Dari segi desain, Rezvan berukuran sekitar 12 meter dengan diameter 0,88 meter. Siluetnya mirip rudal Qiyam atau Akil milik Houthi, namun sedikit lebih panjang. Bentuknya ramping, dirancang untuk efisiensi jelajah dan penetrasi atmosfer. Iran mengklaim rudal ini mampu menjangkau hingga 1.400 km cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Israel dari titik manapun di Iran. Yang membuatnya lebih menakutkan, sistem peluncurannya fleksibel. Bisa diluncurkan dari peluncur tetap, kendaraan bergerak, hingga bunker bawah tanah. Keunggulan strategisnya sangat nyata. Sulit dideteksi, sulit dicegat, dan bisa diluncurkan dari titik mana saja. Pimpinan IRGC menyatakan Rezvan dapat melesat hingga Mach 8 kali kecepatan suara. Dengan kecepatan ini, waktu reaksi sistem pertahanan menjadi sangat singkat. Iron Dome dan David Sling harus bekerja tanpa henti. Namun kecepatan bukan satu-satunya keunggulan. Rezvan dilengkapi sistem pemandu presisi, hasil pengembangan dalam negeri, dengan akurasi tinggi terhadap target penting seperti pangkalan militer, markas komando, hingga pusat komunikasi. Singkatnya, Rezvan adalah senjata pamungkas Iran, bukan lagi untuk pencegahan, tapi untuk serangan. Rudal ini pertama kali diperkenalkan ke publik dalam parade militer Iran tahun 2022 di sekitar makam Imam Khomeini. Momen itu bukan sekadar perayaan, tapi penanda. Dari luka perang masa lalu, Iran memperkenalkan kekuatan barunya. Awalnya banyak yang menganggap Rezvan hanya bagian dari retorika militer tampilan kekuatan tanpa niat digunakan. Tapi waktu bicara lain, April 2024 menjadi saksi kemunculan perdananya di medan tempur. Dalam serangan besar-besaran Iran ke target di Timur Tengah, termasuk pangkalan militer yang digunakan Israel dan Amerika, Rezvan tampil sebagai senjata utama. Ini bukan uji coba, ini aksi nyata. Dan hasilnya, akurat, mematikan, sukses menembus pertahanan. Sejak saat itu dunia mulai berhitung. Nama Rezvan tak lagi jadi lelucon militer, melainkan ancaman serius. Saat operasi True Promise Tetradi dimulai, banyak yang menduga Iran hanya ingin memberi sinyal. Tapi kenyataannya, Iran menyerang dengan presisi tinggi. Dan Rezvan berada di garis depan, dengan versi yang sudah dimodifikasi secara signifikan. Bukan lagi rudal parade. Kini ia alat tempur aktif. Diluncurkan langsung dari Iran, tanpa proksi, tanpa lapisan diplomatik,
terbang sejauh 1.400 km menuju jantung Israel, menghantam dengan daya hancur dan makna strategis. Sasaran utamanya, Herzliya dan Sharon, dua wilayah yang selama ini dianggap pusat paling aman bagi operasi intelijen Israel. Di Herzliya, pusat komando Mossad jadi target. Zona yang disebut-sebut paling terlindungi akhirnya ditembus. Sumber lapangan menyebutkan kerusakan parah. Bangunan hangus, jaringan komunikasi lumpuh, dan sebagian struktur runtuh. Di Sharon, depot logistik militer dan pusat data mengalami kehancuran serupa. Yang paling mengkhawatirkan bukan ledakannya, tapi kemampuannya menembus pertahanan Israel. Ini pertama kalinya dalam 2 dekade, Israel benar-benar berhasil ditembus. Rezvan bukan cuma menghantam target fisik, tapi juga mengguncang tatanan geopolitik. Serangan langsung Iran ke Israel tanpa menggunakan proksi mengubah peta kekuatan kawasan. Amerika Serikat mengecam keras, namun reaksinya bersifat defensif. Washington tampak kewalahan menjaga kepercayaan sekutu. Rusia mengambil posisi netral, menyerukan deeskalasi sembari mempererat hubungan terselubung dengan Iran. Cina justru mendukung terang-terangan, menyebut langkah Iran sebagai respon sah, sekaligus peluang untuk memperluas pengaruh militernya. Kini dunia menyaksikan perubahan besar. Rudal bukan lagi sekadar alat militer, tapi bahasa baru dalam diplomasi kawasan. Selama ini dunia percaya Iran hanya akan menyerang lewat Hamas, Hezbollah, atau milisi di Suriah. Tapi True Promise 3 membalikkan asumsi itu. Iran kini menekan pelatuknya sendiri. Dan rudal seperti Rezvan tak lagi simbol, tapi senjata nyata. Pertanyaannya, mampukah Israel bertahan? Dengan keterbatasan Iron Dome dan Arrow, mungkinkah Israel mengembangkan pertahanan baru secepat serangan datang? Atau justru Amerika Serikat yang harus turun langsung? Bukan sebagai sekutu, tapi sebagai benteng terakhir, satu hal pasti langit Timur Tengah kini berubah. Dan bayang-bayang perang bukan lagi ancaman samar, tapi sudah jelas muncul dari gurun Iran.